Binatang dulu yang pernah menanduk, artinya melukai binatang lain dengan bentuk kezaliman. Jadi binatang yang bertanduk pernah menanduk binatang lain dalam bentuk kezaliman, maka dikisas oleh Allah. Dipindahkan tanduk itu ke korban, lalu disuruh tanduk kembali pelaku di dunia. Ada 70.000 orang, 70,000 yadkhuluna al-jannah, akan masuk surga bighairi hisab wala azab. Tidak ada hisabnya, tidak ada azabnya. Kemudian keluarlah Nabi, fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya kembali, dari kamarnya. Begitu keluar, Nabi berkata, "Mallazi takhuduna fi?" Apa yang kalian sedang musyawarahkan? Dilihatnya sahabat ribut-ribut di situ. Lalu sahabat mengatakan, tentang yang tadi ya Rasulullah. Siapa yang 70.000 itu ya Rasulullah? Nah, di situ Rasulullah menjelaskan tentang sifat orang yang 70.000 itu. Yang pertama, kelompok pertama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi salah satu pembela kita di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita membahas bahawa di antara fadilah beriman kepada Rasulullah yaitu dimudahkan hisab di hari kiamat. Orang-orang yang mukmin mendapatkan hisab dengan cara ardun. Kita sudah bahas hisab itu ada dua model, yaitu yang pertama al-arad, dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya diberitahukan saja oleh Allah. Dan orang mukmin dihisab dengan cara arad ini dan dimudahkan hisaban yasira. Dimudahkan hisabnya sangat mudah kalau dia mukmin. Bahkan hadis Nabi yang telah kita bacakan sekadar mengingatkan ulang, Allah kemudian menutupi pembicaraan antara Allah dan seorang mukmin. Allah berbisik-bisik dengannya untuk menutupi aib-aibnya. Allah nampakkan kepadanya dosa, lalu Allah tanya, benarkah engkau telah melakukan dosa ini, dosa ini? Lalu si mukmin mengakuinya. Lalu Allah mengatakan, dulu di dunia ku tutupi aibmu, maka sekarang di akhirat aku juga tidak akan menampakkan aibmu. Lalu diampunkanlah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemuliaan yang Allah beri kepada orang beriman. Sedangkan orang kafir, munafik, mereka menghadapi hisab
dengan hisab yang bentuknya munaqasyah, yaitu dihisab dengan detil, dinampakkan seluruh kesalahan, kemungkaran, ditanya berulang-ulang, dan disitulah azab dimulai ketika hisab bagi mereka dipersulit Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan dipersulit di pengadilan Allah saja sudah menjadi sebuah azab bagi mereka. Masalah orang kafir apakah dihisab atau tidak, ada dua pandangan para ulama mengatakan ini. Yang pertama mengatakan tidak dihisab, artinya tidak ditanya, tapi langsung dicampakkan ke dalam neraka, karena dengan kesyirikannya sudah tertutup pintu amal saleh yang mereka lakukan. Tapi pandangan yang kedua, bahkan lebih banyak ulama yang mengatakannya berdasarkan banyak dalil, orang kafir itu dihisab untuk menampakkan kebohongan, kemungkaran mereka selama di dunia. Tapi intinya dua-duanya ujungnya adalah ke neraka. Dua bentuk orang kafir itu, mau dihisab mau tidak, tetap ujungnya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sekedar kita mengingatkan ulang, begitulah hisab yang Allah sediakan untuk kita. Bagi orang mukmin Allah mudahkan, tapi mukminnya mukmin yang mengamalkan imannya. Jadi bukan mukmin yang fasik, tapi mukmin yang mengamalkan, amanu wa amilus salihat. Nah, bagaimana keadaan hisab binatang? Ini sekedar tambahan informasi. Binatang tetap dihisab oleh Allah. Dalam beberapa ayat, di antaranya surat At-Takwir ayat 5, Allah mengatakan wa izal wuhusyu husyirat. Semua binatang-binatang liar yang hidup di muka bumi, maksudnya semuanya dikumpulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua binatang. Dalam surat Al-An'am 38, Allah juga menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Semua binatang, kata Allah, yang melata di muka bumi, juga semua burung yang terbang dengan kedua sayapnya, itu sama, kata Allah, mereka adalah umamun amsalukum. Mereka juga umat seperti engkau, wahai manusia. Jadi dianggap itu juga umat, itu hamba Allah. Apa yang terjadi nanti? Farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Kami tidak lupakan apapun tentang mereka di dalam kitab. Artinya mereka juga tercatat. Dan nanti mereka pun yuhsyarun, kata Allah. Mereka pun dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Binatang juga dihisab. Nah, hisab binatang itu batasannya hanya sekedar mengqisas, hanya sekedar membalas semua kezaliman, lalu mereka dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sebatas itu. Jadi binatang tidak masuk surga, juga tidak masuk neraka. Walaupun ada pandangan yang mengatakan ada beberapa binatang yang dimuliakan untuk masuk surga. Tapi dalam beberapa dalil disebutkan secara umum binatang itu kembali dirubah menjadi tanah. Di antaranya hadis dari Al-Hakim disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, yuhsyarul khalqa kulluhum yaumal qiyamah. Semua yang dihidupkan Allah, makhluk Allah, itu dikumpulkan di hari kiamat. Yaitu mulai dari al-bahaim, binatang ternak, wad-dawab, semua yang melata, wat-tayr, semua burung, wa kullu syai', semuanya, kata Allah, semua yang diberi nyawa, semua dikumpulkan Allah. Fayablughu min adlillah. Mereka semua akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara Allah mengadili binatang? Ayyakhuza lil jama' minal qarna summa yaqul kuni turaban. Binatang dulu yang pernah menanduk, artinya melukai binatang lain dengan bentuk kezaliman,
Jadi binatang yang bertanduk pernah menanduk binatang lain dalam bentuk kezaliman, maka dikisas oleh Allah. Dipindahkan tanduk itu ke korban, lalu disuruh tanduk kembali pelaku di dunia. Lalu kemudian summa yaqul, setelah selesai dia merasakan sakit yang sama, mengeluarkan darah yang sama. Setelah itu Allah berkata, kuni turaban, sekarang jadilah engkau tanah. Begitu hisab binatang. Fa 'inda zalika yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ketika orang kafir melihat proses hisab terhadap binatang, disitulah orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku pun boleh menjadi tanah. Maksudnya, selayaknya kami engkau hisab kalau boleh seperti hisabnya binatang. Jadi mereka berharap jadi binatang. Kalau bisa kami jadi tanah saja, jangan masuk ke neraka. Begitulah harapannya orang kafir, tapi tidak akan terjadi seperti harapan itu. Mereka mempertanggungjawabkan terhadap kekufuran mereka selama di dunia. Jadi kalau binatang saja dikisas, diselesaikan urusannya, apalagi kita. Kalau binatang saja diselesaikan sampai setetes darah yang tidak berhak, diselesaikan urusannya, apalagi kita Bapak Ibu. Jadi binatang itu dalam rantai makanan, kadang-kadang memang itu makanan dia, maka itu tidak termasuk kezaliman. Seekor ular memakan katak, memang Allah ciptakan takdirnya ular, makanannya adalah katak, maka katak tidak akan memakan ular di hari kiamat. Itu memang rantai makanannya. Tapi yang dikisas itu yang zalim. Kita manusia, ketika kita menghukumi seseorang yang berhak dihukumi sesuai syariat, itu tidak ada qisas. Kita potong tangan pencuri, maka kita yang menghukumi itu tidak akan terjadi proses pembalasan. Jadi enggak akan pencuri itu nanti akan memotong tangan kita, tidak, karena kita jalannya di atas prosedur. Tapi yang dimaksud adalah yang bentuknya kezaliman, yang tidak berhak. Tidak berhak kita ambil harta orang, tidak berhak kita sakiti sesama mukmin, kita curangi, kita tipu, kita khianat, bahkan sampai mengeluarkan darah sesama mukmin, maka itu siap-siap berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kematian datang, minta dihalalkan. Mohonlah maaf dan kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hisabnya binatang. Bagaimana hisabnya bangsa jin? Bangsa jin, tentu di bawah jin itu ada semuanya golongan itu. Dalam surat Kahfi disebutkan semua golongan makhluk gaib itu adalah bangsa jin. Namun nanti bercabang. Jadi ada yang iblis, ada yang syaitan. Surat Kahfi menyebutkan kulluhum, semuanya mereka bangsa jin. Nanti bangsa jin juga dikumpulkan Allah dan mereka juga dihisab berdasarkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-An'am ayat 130, Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai para jin atau golongan jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, tidakkah datang rasul kepada kalian yang mengisahkan, mengabarkan tentang kejadian hari ini, wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza, dan memperingatkan engkau bahwa kita akan bertemu hari ini. Tidak ada rasul yang datang. Lalu mereka berkata, qalu syahidna ala anfusina, kami bersaksi bahwa itu ada, dan itu kami saksikan pada diri kami sendiri. Jadi jin dan manusia
termasuk makhluk yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin ada yang masuk surga, ada juga yang masuk neraka. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu sekedar kita mengetahui bahawa begitulah hari-hari yang akan kita lalui di hari kiamat nantinya. Baik, berikutnya, fadilah berikutnya menjadi umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Muhammad sebahagiannya itu dimasukkan surga, atau ada yang dimasukkan surga tanpa proses azab dan tidak ada hisab. Sebahagian dari umat Muhammad bisa masuk surga tanpa proses hisab, juga tidak ada azab. Dan itu dikabarkan oleh Nabi SAW dalam banyak riwayatnya. Sebelum itu, kita perlu tambahkan kategori. Jadi ada 3 model orang yang akan menghadapi pengadilan Allah. Yang pertama yaitu kelompok yang levelnya paling tinggi, tidak ada hisab, tidak ada azab. Jadi ini betul-betul kelompok VVIP. Jadi enggak ada pertanyaan apapun, enggak ada, kemudian azab tidak dapat, mereka langsung lempang ke dalam surga. Yang kedua yaitu masuk surga dengan dihisab lebih dahulu, namun hisabnya hisab yang mudah, hisaban yasira. Ini kelompok mukmin selain daripada kelompok pertama. Jadi selain daripada kelompok pertama, itu mukmin insya-Allah akan menghadapi hisab yang mudah. Kelompok ketiga yaitu orang-orang yang akan menghadapi hisab lalu mempertanggungjawabkan dosanya, masuk ke neraka dulu, kemudian baru boleh masuk surga. Ini 3 kelompok dari golongan mukmin yang akan dihisab. Kalau kafir itu enggak ada cerita. Kafir dan munafik itu tidak ada cerita. Itu abadi di dalam neraka. Nah, 3 kelompok ini mendapatkan kemuliaan dari Allah sesuai dengan amal masing-masing. Kita fokus pada kelompok pertama, karena ini salah satu kelebihan yang hanya diberikan kepada umat Muhammad, yaitu ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad dengan derajat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, uridat alayya al-umam. Pernah nanti, kata Rasulullah, ketika sudah berdiri di padang mahsyar, dinampakkan kepadaku seluruh umat. Jadi seluruh umat dari nabi-nabi dinampakkan kepadaku. Fara'aitun nabi, kata Rasulullah, aku melihat ada nabi wa ma'ahu ar-ruhait. Ada nabi yang pengikutnya cuma berjumlah ruhait. Ruhait itu antara 3 sampai 10. Itu ruhait. Berarti ada nabi pengikutnya cuma tidak sampai 10 orang. Lalu Nabi sambung, wa ra'aitun nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Nanti juga aku akan melihat dan dinampakkan kepadaku ada nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang saja. Wa ra'aitun nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Jadi dinampakkan kepada nabi macam-macam model. Ini nabi kan banyak. Yang nabi beserta dengan rasul itu yang dipatenkan dalam Al-Quran 25. Tapi nabi yang tidak termasuk yang 25 itu mencapai 300 lebih. Ada yang mengatakan 313 ribu orang. Jadi ini semua dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian izrufi ali sawadun azim. Kulihat di satu sisi ada nabi banyak sekali pengikutnya.
Fadhanantu annahum ummati, kukira itulah umatku. Wa qila li, lalu malaikat berkata kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Muhammad, ini bukan umatmu, ini umatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa dalam sejarah apa? Itu Bani Israel itu kan panjang sejarahnya itu. Dimulai dari Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Musa yang membebaskan mereka dari kejaran Fir'aun. Lalu kemudian mereka dinamakan Bani Israel, itu nama lain dari Ya'qub alaihi salam. Israel itu ada dua makna. Kalau kita baca tafsir, penyebutan Nabi Ya'qub dengan Israel ada dua makna. Makna pertama diambil dari bahasa Ibrani, iaitu Isra artinya hamba, Eli Tuhan, Il atau Elai Tuhan. Jadi disebut dengan hamba Allah. Israel itu nama lain Nabi Ya'qub. Tapi ada juga tafsir yang mengatakan Isra diambil dari bahasa Arab, iaitu berjalan. Berjalan, Isra dan Mi'raj, berjalan di malam hari. Kemudian Il, saya lupa maknanya apa. Jadi Nabi Ya'qub suka berjalan, suka beribadah di malam hari. Maka disebutlah Israel. Jadi ada dua pandangan, tapi yang paling kuat yaitu Israel diambil dari bahasa Ibrani, artinya hamba Allah. Turunan-turunan Ya'qub kemudian disebut dengan Bani Israel, dan itu jumlahnya panjang, dan sampai Nabi Isa itu masih Bani Israel. Paling banyak Nabi diturunkan kepada Bani Israel. Maka umat Nabi Musa itu ramai sekali. Ketika menghindari kejaran Fir'aun, Nabi Musa membawa 12 suku. Sehingga waktu beliau diminta oleh Allah untuk mengetuk batu, fadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina, keluarlah 12 mata air sesuai untuk suku masing-masing. Nah, ini ramai. Makanya Nabi mengira itu umatnya ramai sekali, umat Nabi Musa. Lalu kemudian setelah Nabi mengetahui ternyata itu Nabi Musa dan umatnya, lalu Nabi mengatakan, malaikat berkata, undur ilal ufuq, Muhammad sekarang lihat ke sisi yang lain. Dinampakkan sisi yang lain. Iza huwa sawadun azim, ternyata ada yang lebih banyak lagi kelompoknya, lebih besar lagi dari Bani Israel. Lalu disitulah malaikat berkata, hadhihi ummatuka, inilah umatmu wahai Muhammad. Jadi kita lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Inilah umatmu ya Rasulullah. Nanti kita dikenali oleh Rasulullah, pertama ditunjuk secara umum oleh malaikat, ini umatmu wahai Muhammad, dari pertama yang melihat Nabi sampai yang tidak melihatnya, termasuk kita insya-Allah. Lalu sahabat berkata, dari mana engkau tahu wahai Nabi umat-umat yang akan lahir kemudian yang engkau tidak sempat melihat dan mengenali mereka? Kalau sahabat dikenali, lalu kita bagaimana dikenali? Kata Rasulullah, umatku akan keluar cahaya dari bekasan wudu'nya. Orang muhajjalin, umat Muhammad akan keluar cahaya dari bekasan wudu'nya. Inilah orang-orang yang salat. Makanya orang-orang yang tidak salat itu berbahaya. Secara status dia menganggap diri umat Muhammad, tapi secara amal dia tidak mau mengakui apa yang diperintahkan Nabi. Maka Nabi kan mengatakan, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang bermaksiat kepada aku. Ini bagaimana mau nampak cahaya wudu sedangkan tidak pernah berwudu? Jadi umat Muhammad lebih banyak jumlahnya dari umat manapun. Lalu malaikat berkata, nah ya Rasulullah, di situ di antara umatmu itu wa ma'ahum sab'una alfan, di antara umatmu itu ya Rasulullah ada 70.000 orang. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannah, akan masuk surga bighairi hisab wala azab, tidak ada hisabnya, tidak ada azabnya. 70.000 orang, kata Nabi, kata malaikat kepada Nabi, akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Tentu kita akan berfikir 70,000 sedikit sekali. Dari miliaran jumlah kita umat Muhammad, 70,000 cuma yang dapat kursi duduk di surga dengan tiket gratis, tidak ada hisab dan azab. Dan tentu kegelisahan kita, bagi kita yang beriman, kita akan mengatakan, ya Allah, di tak go tanyo hai tamang tayo enggak masuk kita ni kalau 70,000 saja sekarang saja miliaran Pak, belum lagi yang hidup dari sepanjang zaman Nabi. Nah, disitulah Nabi dalam hadis yang lain itu Nabi meminta tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang dalam, mudah urusannya. Nabi itu orang dalam. Beliau minta tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau berkata, sa'altu Rabbi azza wa jalla, aku memohon kepada Allah azza wa jalla, fa wa'adani ay yudkhila min ummati 70,000. Aku memohon kepada Allah dan Allah telah berjanji bahawa di antara umatku akan masuk surga 70,000, 70,000 orang, ala suratil qamar lailatal badri. Mereka masuk surga dan wajah mereka seperti bulan purnama, indahnya, megahnya, mulianya. Masuk surga 70,000 orang dengan model bulan purnama. Artinya cahayanya kuat sekali. Lalu kemudian fastazadtu, aku memohon supaya ditambahi oleh Allah. Jadi Nabi itu saking gelisahnya umatnya supaya ramai-ramai masuk surga, kalau bisa gratis semuanya. Aku memohon tambah dari Allah. Fazadani, ternyata Allah mengabulkan. Allah memberi tambahan. Berapa yang ditambahi Allah? Ma'a kulli alfin, di setiap 1,000 orang di antara 70,000 itu, maka setiap mereka membawa 70,000, membawa 70,000 yang lain. Di antara setiap 1,000 orang, setiap mereka membawa 70,000 yang lain. Jadi ini kalau kita hitung, Pak, seluruhnya berjumlah 4,900,000,000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, hanya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah berkata, ay rabbi illam yakun haula muhajiri ummati, qala izan akmilhum laka minal a'rab. Wahai Rasulullah, ya Allah, kata Nabi, ya, bagaimana jika jumlah itu tidak terpenuhi orang-orang yang hijrah dari umatku? Maksudnya itu kan banyak sekali ya Allah, misal kata Nabi. Enggak, bagaimana seandainya orang muhajirin ini tidak memenuhi kuota? Apa kata Allah? Kata Allah, kalau begitu semua orang Baduy yang beriman kepadamu, termasuk 70,000 itu, orang-orang yang tidak sempat hijrah denganmu tapi mereka beriman kepadamu, semua aku masukkan dalam 70,000 yang dimaksud oleh Allah. Tentu bilangan tadi berjumlah 4,900,000,000 orang. Nah, ini didukung dengan beberapa hadis yang lain, dan hadis yang lain itu sampai menyebutkan begini, Bapak. Ya. Wa'adani Rabbi. Ya, ini Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa'adani Rabbi subhanahu ayudkhilal jannah min ummati 70,000. Allah berjanji kepadaku, umatku ada 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. La hisab alaihim wala azab. Tidak ada hisab, tidak ada azab. Ma'a kulli alfin 70,000. Setiap 1,000 orang membawa 70,000 orang. Wa salasa hasiyat min hasiyati Rabbi azza wa jalla. Ditambah, kata Nabi, ditambah 3 hasiat. Hasiyah itu raupan, 3 kali diraup Allah. Kalau kita raupan itu, contoh kita memasukkan tangan ke beras, ke dalam beras, kita raup 3 kali lagi, 3 kali raup lagi,
lalu kita masukkan ke surga. Tapi ini tangan kita, sedangkan yang dimaksudlah tangan Allah. Kata Nabi, ditambah 3 raupan tangan Allah. Jadi Allah ambil 3 kali dari umat Muhammad, dimasukkan surga. Diambil 3 kali umat Muhammad, dimasukkan surga. Subhanallah. Begitulah kemuliaan Allah terhadap kita umat Nabi SAW. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak habis-habisnya kita bicara tentang kemuliaan sebagai umat Muhammad SAW. Lalu setelah Allah melakukan itu, dalam hadis riwayat Ahmad yang lain, Nabi berkata kepada Allah, "Raditu ya Rabbi," aku ridha kepadamu ya Rabbi, aku telah ridha. "Raditu ya Rabbi," diulang lagi, aku ridha kepadamu ya wahai Tuhanku. Qal, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apakah engkau telah ridha semuanya?" Qultu na'am. Rasulullah mengatakan, "Na'am, benar ya Allah, aku ridha." Qal, lalu Allah berkata, "Undur an yasari." Muhammad, sekarang lihat ke arah kirimu. Qal, "Fanadartu ila al-ufuq." Kulihat ke arah kiri. "Qad sudda biwujuhir rijal." Faqala, "Radita." Qultu, "Raditu." Tiba-tiba cakrawala tertutup oleh wajah kaum laki-laki dari umatku. Lalu Allah bertanya, "Sekarang kau telah puas Muhammad?" Nabi menjawab, "Aku telah puas ya Allah." Jadi setelah diraup oleh Allah 3 kali, kemudian Allah bertanya, "Engkau ridha wahai Muhammad?" "Aku ridha ya Allah." Sekarang lihat ke sebelah kiri. Disuruh lihat, ternyata penuh lagi umat Muhammad yang lain. Seluruh wajah-wajah umat Muhammad nampak. Lalu kata Allah, ya, inilah orang-orang yang akan masuk surga. Ditanya lagi, "Engkau sekarang puas Muhammad?" "Aku puas ya Allah." Begitulah perjuangan Nabi menyelamatkan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka tidak layak kita umat Muhammad mengkhianati apa yang diminta oleh Nabi SAW. Sudah cukup banyak dosa yang kita lakukan. Ya, kadang-kadang Allah memberi peringatan, kita tidak taubat-taubat di atas dosa. Kemarin 4,8 skala Richter, Allah goyang kita sebentar. Itu peringatan Allah. Tidak akan terjadi gempa kecuali karena maksiat. Bukan karena bertemunya, pecahnya, lempengan bumi, bukan. Maksiat, karena semua itu ketentuan Allah, maksiat. Dan itu banyak sekali dalilnya. Lut Semawi ini kalau tidak tobat setelah diberi peringatan 4,8, maka tunggulah nanti Allah akan balik menjadi 8,4. Maka para pemimpin saatnya bertindak. Cegahlah maksiat di kota ini. Kami berharap kepada kadis-kadis yang baru, cegahlah maksiat. Cuma itu yang bisa membuat kita bahagia. Cuma itu yang bisa membuat kita nyaman dan selamat. Maka berbuatlah. Kami orang yang bisa cuma ceramah, Pak. Kalau kami berbuat, tidak ada daya. Kedai kopi di depan saja, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang salat Isya tidak datang, masih duduk di kedai kopi, kami tidak bisa buat. Kami cuma berharap suara mik sampai ke kedai kopi. Entah sampai pun tak tidak, wallah alam. Tapi kalau kadis yang berbuat, wali kota berbuat, tanda tangan buat surat, kerjasama hapus semua maksiat di kota Lut Semawi, insya-Allah dalam seminggu habis himan domba. Tidak ada yang berani pacaran lagi, Pak. Itu harus buat razia orang-orang yang hari ini gendongan, boncengan, gendongan, kah dibonceng, digendong loh, Pak. Itu harus dirazia semua. Jadi razia STNK itu kan urusan dunia itu. Razia SIM itu kan dunia itu. Tapi razia orang pacaran itu akhirat. Maka polisi, tentara harus bersatu padu dengan pemerintah untuk menanggulangi maksiat sebelum Allah balik 4,8 menjadi 8,4. Kalau masih terus tidak berani bertindak, tunggulah kehancuran kita. Sejarah telah membuktikan orang maksiat dihabisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tsunami diberikan Allah kedua kalinya di atas maksiat yang kita biarkan. Saatnya bertindak di tangan orang-orang saleh. Alhamdulillah kalau Allah angkat pemimpin yang saleh. Saatnya bertindak. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana kemuliaan Allah memasukkan 70.000 orang ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, pertanyaan berikutnya, siapakah mereka?
Tadi kita sudah tahu Pak, ramai sekali yang Allah muliakan. Siapakah mereka? Sebelum saya jawab siapakah mereka, saya tanya dulu sama panitia berapa menit lagi. 7 menit. Baik. Sekedar habis berapa yang mungkin habis saja. Setelah diberi Allah informasi, insya-Allah hampir mencapai 5 miliar kita akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan kasih sayang Allah melalui Nabi Muhammad. Maka kemudian malaikat kemudian setelah diberitahu itu, ini Nabi posisi hadis tadi, itu Nabi cerita ke sahabat di masjid, Pak. Jadi para sahabat setelah Nabi cerita tentang ada 70.000 orang yang dikali setiap 70.000. Lalu Nabi fanahadha, Nabi bangkit dan masuk ke dalam rumah. Jadi Nabi dari masjid masuk ke dalam rumahnya bersama Aisyah. Di situ tinggal sahabat. Nabi enggak sempat menjelaskan siapa mereka. Lalu kemudian fakhadha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah para sahabat bermusyawarah sama mereka, mulai bicara-bicara sama mereka. Lalu di antara sahabat mulai mengatakan, la'allahum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang 70.000 itu kita sahabat-sahabat Nabi. Begitu mereka mengharapkannya. Lalu kemudian ditimpali dengan kalimat yang lain dari sahabat yang lain. Mereka mengatakan mungkin bukan kita. La'allahum man wulidu fil Islam walam yusyriku billahi syai'a. Mungkin kita enggak termasuk yang 70.000 itu. Yang dimaksud Nabi mungkin adalah mereka yang lahir dalam Islam. Begitu lahir langsung Islam, tidak sempat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat syirik. Jadi mereka saling berbicara, menduga-duga, menebak-nebak, mudah-mudahan getanyo, tapi sang hana mungkin getanyo. Ya, kita enggak mungkin tu kayaknya. Kita pernah mengalami masa jahiliyah, kita pernah bersyirik kepada Allah, kita pernah memuja patung-patung. Mereka kadang-kadang optimis, kadang-kadang pesimis dengan itu. Nah, kemudian keluarlah Nabi, fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya kembali, dari kamarnya. Begitu keluar, Nabi berkata, "Mallazi takhuduna fi?" Apa yang kalian sedang musyawarahkan? Dilihatnya sahabat ribut-ribut di situ. Lalu sahabat mengatakan, tentang yang tadi ya Rasulullah. Siapa yang 70.000 itu ya Rasulullah? Nah, di situ Rasulullah menjelaskan tentang sifat orang yang 70.000 itu. Yang pertama, kelompok pertama, yaitu la yarqun wa la yastarqun, kata Nabi. Kelompok pertama yang akan masuk surga yaitu mereka yang punya sifat tidak pernah meru'yah dan tidak pernah meminta untuk diru'yah. Tidak pernah meru'yah, tidak pernah meminta untuk diru'yah. Tentu ini menjadi tanda tanya bagi kita. Kok bisa? Bukankah ru'yah adalah salah satu amalan syar'i untuk melawan perdukunan? Bukankah ru'yah salah satu amalan agar kita tidak terjebak oleh dukun? Dan itu benar, Pak. Ru'yah itu malah Nabi yang mengajarkannya. Sahabat meru'yah. Salah seorang sahabat meru'yah salah satu kepala suku yang digigit oleh kalajengking, bengkak kakinya. Lalu dibacakanlah Al-Fatihah, dihembus ke kaki itu. Langsung kaki itu sembuh. Pulang ke Madinah, mereka cerita ke Nabi. Lalu Nabi mengatakan, dari mana engkau tahu bahawa Al-Fatihah termasuk ayat ru'yah? Padahal yang dibaca cuma Al-Fatihah. Aisyah pun mengatakan, kalau seorang terkena ain, penyakit ain, ya, ain itu penyakit dari hasad, kesurupan, dipelet, guna-guna, syu'bazah, macam-macam, Pak. Kata Aisyah, Rasulullah mengatakan, ru'yahlah. Disuruh ru'yah. Nah, jadi apa masalahnya? Kenapa tiba-tiba kelompok pertama tadi tidak pernah meru'yah dan tidak pernah meminta untuk diru'yah? Nah, ini kalau kita baca syarah lebih lanjut, ternyata bukan diharamkan ru'yah, tetapi sifat orang yang meru'yah itu harus menggantungkan kesembuhan pada Allah. Tabib yang meru'yah atau dokter itu jangan pernah merasa dia yang menyembuhkan pasien. Ini urusannya akidah. Nanti kita tahu kesimpulan dari hadis ini. Semua yang masuk surga 70.000 itu adalah yang paling sempurna akidahnya, paling bagus akidahnya. Orang yang pertama yang meru'yah tidak pernah mengatakan dan meyakini bahwa dia telah menyembuhkan, tapi dia selalu mengatakan Allah lah yang menyembuhkan. Saya cuma diberi ilmu sedikit, ini obatnya, Allah lah yang menyembuhkan.
Dan orang yang meminta untuk diruqyah juga tidak pernah meyakini bahawa ustaz itu, doktor itu, tabib itu yang telah menyembuhkannya, tapi Allah lah yang menyembuhkannya. Jadi urusannya adalah urusan hati kita ini, kita gantungkan ke siapa. Maka orang yang masih menggantungkan urusan pada manusia, tidak sempurna akidahnya. Maka ada hadis lain, saya tidak hafal lagi hadis itu, tapi ada hadis lain menyebutkan, kalau ada satu perampok, ada kejadian perampok di kampung, lalu kemudian tidak jadi karena suara anjing. Jadi perampoknya enggak jadi merampok karena digonggong, betul ya? Digonggong oleh anjing. Lalu penduduk kampung besok paginya mengatakan, untung ada anjing. Maka semua mereka telah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan untung nasih, mereka semua telah syirik. Seharusnya mereka berkata, untung ada Allah yang menyelamatkan kita. Ini urusannya akidah, Pak. Makanya hari ini kita ini tahu diri, kita ini akan masuk 70.000 atau tidak. Lihat keadaan kita. Apapun urusan, ketika tidak lulus PNS, marahkah kita kepada Allah? Ketika lulus, ke siapa kita berterima kasih? Terima kasih, untung nadron. Untung ada bapak yang tolong. Anak kita lulus ke pesantren, kita tidak gantungkan ke Allah. Kita malah merasa bahawa anak itu yang pintar. Nah, itu makanya mamak bilang suruh belajar. Kan lulus kan kalau belajar. Seharusnya dia menggantungkan, nak, ini takdir Allah engkau lulus. Begitulah orang-orang yang punya karakter akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semua urusan, terutama pada urusan kesembuhan penyakit, dia tidak pernah merasa bahawa dialah yang menyembuhkan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu jangan masuk dulu ke surga, nanti sama-sama kita masuk minggu depan insya-Allah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.